penyebar agama Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shadiq atau Ja'far Shadiq Asmad Khan. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtodo, saudara kandung Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada 1550. Sunan Kudus ahli di dalam ilmu agama, pemerintahan, dan kesusasteraan. Di dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan cara-cara yang bijaksana, melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sunan Kudus selain terkenal sebagai seorang wali, ahli dalam bidang agama, pemerintahan, dan kesusasteraan, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang kaya. Beliau mendapat gelar Waliul Ilmi sehingga beliau diangkat sebagai penghulu atau qadhi di Kerajaan Demak. Strategi dakwah Sunan Kudus. 1. Masih membiarkan adat istiadat Hindu Buddha atau kepercayaan terdahulu yang sulit diubah. 2. Untuk adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mudah diubah, maka ia menyegerakan untuk menghapusnya. 3. Sunan Kudus menerapkan prinsip Tutwuri Handayani yang mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tapi mengusahakan untuk terus mempengaruhi sedikit demi sedikit, dan prinsip Tutwuri Hangseni yang artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. 4. Menghindari kekerasan dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Kudus memegang prinsip sebagaimana pepatah, mengambil ikan tetapi tidak mempengaruhi airnya. 5. Pada akhirnya boleh saja mengubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi dengan prinsip tidak menghalau masyarakat untuk umat Islam. Kalangan Muslim yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat non-Muslim agar mau mendekat dan tertarik dengan ajaran Islam. Beliau dikenal sebagai penyebar Islam di Jawa dan memiliki banyak peninggalan fisik yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Salah satu peninggalan fisik terbesar Sunan Kudus adalah Masjid Kudus yang terletak di Desa Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada abad ke-10 Masehi dan merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Selain masjid, ada juga makam Sunan Kudus yang terletak di kompleks Masjid Kudus. Makam ini menjadi tempat suci bagi para penganut Islam dan menjadi objek wisata religius yang populer. Selain itu, beberapa peninggalan arkeologis lainnya terkait Sunan Kudus juga dapat ditemukan di sekitar Desa Kudus seperti batu nisan dan artefak lainnya yang menggambarkan kehidupan dan pengaruh Sunan Kudus dalam sejarah Islam di Jawa. Ada juga peninggalan Sunan Kudus yaitu keris Kiai Cintaka adalah pusaka yang diperkirakan diciptakan pada era Majapahit akhir. Sedangkan bentuk atau tipe bilah kerisnya adalah dapur penimbal yang memiliki makna kebijaksanaan dan kekuasaan. Sementara pamor keris Kiai Cintaka adalah wahwotah yang melambangkan kemakmuran, keselamatan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keris Kiai Cintaka memiliki kelengkapan diantaranya luk 9, lampe gajah 1, jalen, pejetan, tikel alis, sogokan lajeng lan wingking, serawean, lan greneng duri di ekor keris. Emas yang menempel di gendik keris adalah jenis Kinatah Panji Wilis yang merupakan simbol topeng emas untuk wajah keris. Setelah pejamasan, keris dikembalikan ke tempat semula di tempat khusus di atap bangunan tajuk dengan diiringi bacaan sholawat. Sebelumnya, keris dimasukkan ke peti dan dibungkus kain mori berwarna putih. Pun demikian juga dengan dua trisula yang dikembalikan di sisi mihrab atau tempat pengimanan Masjid Al-Aqsa. Ritual pejamasan keris Sunan Kudus tersebut kini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari pemerintah. Tradisi ini turun-temurun dari leluhur untuk menjaga kelestarian peninggalan Sunan Kudus.
Sunan Kudus juga menciptakan Gending Mas Kumambang dan Mijil yang mengandung ajaran Islam di dalamnya. Dengan karya Sunan Kudus ini, masyarakat diharapkan dapat mempelajari ajaran Islam dengan mudah. Sunan Kudus dikenal sebagai Waliul Ilmi. Sunan Kudus dikenal sebagai Waliul Ilmi di antara kesembilan wali yang lainnya. Sebagai seorang yang memiliki keahlian di bidang agama, meliputi tauhid, hadis, usul, tafsir, sastra, mantik, terkhusus dalam bidang fikih. Sunan Kudus juga dikenal sebagai seorang pujangga yang mengarang riwayat pondok berisi filsafat serta berjiwa agama. Di antara ciptaannya ialah Gending Mas Kumambang dan Mijil. B. Sunan Kudus dikenal sebagai ulama faqih. Potensi yang terkenal dalam diri Sunan Kudus, beliau dikenal sebagai ulama faqih yang ketat dalam memegang syariat dalam cara berpikirnya dan tegas bertindak dalam menghadapi penyelewengan. C. Sunan Kudus Panglima Perang Kerajaan Demak. Pada sisi yang lain, Sunan Kudus dikenal sebagai seorang tokoh yang gagah berani. Beliau yang menggantikan ayahnya memimpin ekspedisi ke Jawa Timur setelah ayahnya gugur di medan pertempuran. Sunan Kudus menjadi Panglima Perang Kerajaan Demak dalam ekspedisi melawan Majapahit. Hal lain yang menunjukkan keberanian Sunan Kudus ketika menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh Kebo Kenanga yang membangkang terhadap Sultan Demak. Tindakan yang dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap Kebo Kenanga sebagai seorang tokoh yang mempertahankan kemurnian agama Islam. D. Sunan Kudus sebagai Dai dan Amirul Haji. Spesifikasi lain dari Sunan Kudus yang dikenal sebagai wali yang menyebarkan agama di Kudus, menyesuaikan dengan tanggal berdirinya Masjid Al-Aqsa. Sunan Kudus mulai melakukan dakwah di Kudus pada tahun 1549 Masehi. Penulis memilih tahun 1549 sebagai tahun yang relevan untuk Sunan Kudus melakukan dakwah di Kudus. Dengan melihat dan menganalisa kronologi waktu atau masa Sunan Kudus ketika menjadi seorang ulama, panglima perang juga pedagang. Sebutan Amirul Haji juga melekat pada Sunan Kudus karena beliau pernah memimpin jamaah haji.